Waalaikumsalam. Mohon maaf sama ibu siapa bu atau mbak ya? Mbak siapa? Sama Gevira. Gevira. Mbak Gevira di sini lagi ada giat apa nih? Sekarang lagi ada kegiatan memanah ya Bu. Ini dari pemanah internal dan juga beberapa dari undangan. Ini tuh rata-rata dari kota Bandung, Bandung Barat dan juga Kabupaten Bandung. Nah untuk audiensnya ini ada dari UU, siswa SMP, SMA, serta dari mahasiswa. One, two, three. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man is built to survive. So many times it happened too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sama bapak siapa pak? Dengan Kang Sukron Kang Sukron. Kang Sukron di sini sebagai apa nih? sebagai penanggung jawab perlombaan horseback archery dan show jumping. Itu artinya apa tuh? Horseback archery itu berkuda sambil memanah. Nah, insya Allah kalau di Indonesia ini lagi sedang booming ya, karena beberapa artis terkenal juga sudah mulai bermain di olahraga tersebut. Nah, sehingga tapi kita insya Allah lebih awal mulainya lebih udah lama, sehingga ini menjadi tolak ukur aja buat para santri yang giat di olahraga berkuda memanah sudah sejauh mana capaian skor yang kita sebagai pelatih ukur nih, harus setiap bulan itu harus ada kemajuan. Nah, apakah ini jadi lebih baik atau makin buruk, sehingga diadakannya acara RSC ini. Begitupun dengan show jumping. Show jumping itu berkuda lompat rintangan. Jadi kudanya melompat rintangan dan dikendalikan oleh penunggang. Di sini kita bagi 3 kategori, ada 30 flat, ada 30 dan 50 cm. Selanjutnya ada 40 sampai 60 cm. Nah, ini juga tujuannya sama untuk mengukur kemampuan para santri, entah itu yang baru masuk di dalam komunitas kami yaitu Sawakumana, satuan komunitas berkuda dan memanah, ataupun yang udah mahir. Nah, nanti kita bedakan kategorinya. Dia yang baru awal-awal dia di kelas pendek, kelas 30 flat, dan yang mahir ada di 40 sampai 60 cm. Siap. Untuk peserta ini berapa banyak nih khusus untuk yang berkuda? Khusus yang berkuda di sini saya melihat mungkin ada sekitar 45 orang. 45 santri, entah itu dari SMP Darut Tauhid, dari SMA dan SMK Darut Tauhid. Itu sekitar 45, dan ada pun dari eksternal. Beberapa orang dari eksternal, dari Bekasi ada tuh. Nah, itu. Untuk Bapak sendiri udah berapa lama nih menekuni di bidang? Alhamdulillah kalau saya dari belajar berkuda ini dari SMP kelas 2 SMP. Nah, dia itu di Malang dulu saya belajarnya, Bu. Dari Malang SMP. Pesantren juga sama. Dulu kita belajar otodidak. Sampai saya kenal waktu naik tingkat ke SMA. Di situ saya lihat Darut Tauhid. Dan di sana alhamdulillah semuanya dipelajarin, ada jumping, ada equestrian, ada dressage, ada horseback archery, tapi saya niatnya untuk mengejar ke horseback archery. Sehingga ya itu mulai dari tahun 2015 lah saya udah menekuni. Jadi sekitar 15 berapa tuh? 10 tahunan lah. Ya, 10 tahunan lebih lah. Nah, insya Allah menekuni, entah itu nanti dari pacuannya, dari ngebikin kuda, insya Allah sudah berpengalaman lah. Kita juga udah banyak tato alami yang akibat dari dari itu. Jadi entah itu digigit, dibanting, ditendang, itu alhamdulillah udah banyak pengalaman. Makanya kalau nggak dihabisin di kuda ini sangat rugi ya. Karena badan sendiri udah habis sama kuda. Makanya kita lillahi ta'ala untuk di kuda aja seumur hidup insya Allah. Siap.
mungkin ada kebanggaan tersendiri lah ya, bisa istilahnya dekat dengan kuda yang kalau secara ini mah begitu liar, tapi dengan keahlian Bapak sendiri ya mungkin ada pengalaman yang paling ini gimana, paling menyenangkan atau dan paling Insya Allah. Nah ini insya Allah bukan dari bagian dari sombong ya. Sebenarnya memang pasti ada rasa kebanggaan tersendiri. Terutama saya ingat sebelum COVID banget, itu di tahun 2019 akhir. Alhamdulillah di sana saya diundang oleh bagian dari WAF untuk mengikuti perlombaan ASEAN. Nah, di situ undangan tuh semuanya kita ditanggung, dari keberangkatan, penginapan, holiday, bahkan uang jajan di sana kita ditanggung. Siapa yang nggak senang buat kayak gitu kan? Sehingga saya ambil, alhamdulillah kita berangkat 3 orang dari sini dan 1 orang teman saya juara 5. Alhamdulillah saya ada di peringkat ketiga waktu itu. Pulang dari sana, alhamdulillah dilanjut wisuda tahfiz waktu itu. Alhamdulillah selesai hafalannya, lanjut ke event nasional. Ada LMBI, Liga Memanah Berkuda Indonesia. Di sana alhamdulillah masih panas tuh kan dari negara tetangga di Malaysia waktu itu. Kita lanjut di sini di Indonesia, alhamdulillah meraih juara pertama. Dan ditutup waktu itu COVID, sehingga ada beberapa event yang harus ditunda sehingga kita tidak bisa ikut. Setelah event nasional tersebut, saya udah jarang buat latihan sendiri, udah bukan porsi atlet lagi, udah porsinya ya udah ngebikin kuda lah, ngelatih anak-anak regenerasi selanjutnya. Sehingga ya kalau sekarang mau diadu mah yang ya kalau mengakui diri sendiri udah tidak semahir dulu lah. Betul. Udah ada generasi yang yang udah dilatih ya tentunya. Betul. Harapannya nih, terakhir harapannya seperti apa nih? Harapan saya untuk olahraga berkuda sendiri lah. Insya Allah saya sangat ingin ini bisa menjadi ladang pahala ya, ladang kebaikan buat para penggiatnya. Karena di agama kita sendiri, di agama Islam ini sudah sangat menjanjikan bahwasanya barang siapa yang punya kuda, kamu akan dijaminkan kekayaan di sana. Karena berkuda ini bukan olahraga yang di Al-Quran pun menyandingkan dengan ayat infak. Jadi ketika ada sesuatu hal yang dikaitkan dengan ayat infak, maka itu pasti melingkup dengan sebuah harta yang mahal. Jadi kuda pun itu harganya mahal, entah itu peralatannya, kudanya pun sendiri. Belum lagi kita harus bangun lapangan dan segala halnya. Sehingga saya harap berkuda ini bukan hanya sekedar permainan, tapi benar-benar ini bisa menjadi ukhuwah atau kebersamaan buat kita semua, entah itu Islam ataupun non-Islam. Ini bisa menjadi satu kesatuan lah buat kita semua, menjadi kebersamaan, persaudaraan untuk kita semua. Itu harapan saya ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sukron. Bapak Sukron, ya. Makasih Pak Sukron. Mohon maaf sama ibu siapa Bu atau Mbak ya? Mbak siapa? Sama Gevira. Mbak Gevira, di sini lagi ada kegiatan apa nih? Sekarang lagi ada kegiatan memanah ya Bu. Ini dari pemanah internal dan juga beberapa dari undangan. Ini tuh rata-rata dari kota Bandung, Bandung Barat dan juga Kabupaten Bandung. Nah untuk audiensnya ini ada dari UU, siswa SMP, SMA, serta dari mahasiswa. Ada mahasiswa ITB, UIN, dan mahasiswa yang lain. Siap. Mohon maaf, Mbak sendiri di sini sebagai apa? Saya pengajar memanah. Udah berapa lama tuh menggeluti sebagai pengajar memanah? Kalau di memanah alhamdulillah sudah mau 4 tahun. Pernah istilahnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang istilahnya di lomba-lomba. Lomba-lomba. Alhamdulillah masih Ibu sampai saat ini. Udah di juara-juaranya yang pernah kita raih? Kalau dari Darussunnah ini sudah mengikuti go internasional Ibu ke Malaysia, ada yang ke Turki ya alhamdulillah, ada juga yang tingkat internasionalnya itu di Temboro itu di Jawa Timur. Kita juga sering mengikuti event-event seperti kejurnas yang diadakan di Jakarta, yang mengadakannya itu saya alhamdulillah paling masih di Bandung saja, untuk keluar masih di kejurnas, belum ke internasional, itu belum
menjuarai kalau ibu. Ya. Terus untuk sekarang peserta berapa banyak nih totalnya yang khusus panahan ini? Kalau panahan kemarin itu yang sebelum yang tidak OTS itu kurang lebih ada 60. Nah, dan OTS tadi dilihat itu kurang lebih ada 30 sampai 30. Ini kebanyakan kan laki perempuan ya. ya, Iwan Ahwan. Iwan Ahwan, Ahwan. betul. Terus tanggapan mereka sendiri seperti apa nih? Kayaknya seneng banget gitu ya untuk memanah ini. Karena apa namanya di sini itu jadi pemersatu ya, jadi sarana ukhuwah, sarana dakwah dan juga olahraga ya ketika bulan Ramadan ini mengamalkan sunnah Rasul juga kan ada 3 berkuda, memanah dan berenang gitu. Di sini di Darus Sunnah tersendiri kita menekankannya itu di berkuda sama panahan. Itu masuknya ke HBA. Makanya kita menggunakan busur panah tradisional ya untuk lanjutannya itu ke berkuda sambil memanah. Iya, untuk kelanjutannya lebih keren lagi ya, berkuda sambil memanah. Termasuk Mbak sendiri berarti berkuda sama memanah juga ya untuk yang digeluti sekarang ini. Alhamdulillah. Namun untuk sekarang yang saya geluti itu di panahan modern dan panahan tradisional. Bedanya apa tuh modern sama tradisional? Dari jenis-jenis alatnya berbeda dan juga dari segi teknik juga berbeda. Ini yang pelatih mendatangkan kita dari mana nih khusus Untuk pelatih karena di sini kita itu dilatih santrinya itu SMP dan SMA ya Bu. Jadi dari alumni tersendiri. Jadi banyak yang berkarir di sini setelah lulus SMA mereka berkarir di sini untuk melatih. mengabdi Ya, ada juga yang sudah melamar di stable lain atau mungkin di tempat pelatihan lain dan juga ada pernah memiliki klub gitu. Kadang kita mendatangkan beliau-beliau untuk menjadi pemateri di sini. Siap. Dan juga ada dari kalau berkuda itu dari Denkafkud ya. Kalau kita paling mengadakannya itu ada sharing-sharing bersama dari Perpani gitu untuk seperti apa teknik dan olahraga lanjutan gitu ya di panahan. Siap. Harapan terakhir nih, harapan Mbak ke depan gimana nih dengan adanya mungkin regenerasi ya, yang mungkin yang pemula atau misalnya yang ingin cuman ada kendala. Harapannya seperti apa nih? Harapannya semoga tetap semangat aja ya untuk semua gitu, baik dari santri yang belum pernah mencoba apalagi Betul. khususnya kita mencoba saja gitu karena kan di situ selain dari nilai olahraga kita mendapatkan nilai kesunahan. Manfaatnya banyak sekali ya Ibu untuk memanah ini, bisa juga untuk sarana terapi untuk anak-anak yang seperti hiperaktif, ADHD. Saya kebetulan ada murid dari dulunya itu sangat tidak fokus, sekarang alhamdulillah sudah bisa lebih fokus, lebih tenang gitu jadi lewat panahan. Iya, berarti itu sangat-sangat efeknya sangat bagus ya untuk merubah dari tadinya mungkin yang negatif jadi bagus gitu. Betul, yang punya emotional issue dan sebagainya. Matur nuwun. Ya. Dengan Ibu siapa? Algefira. Algefira. Algefira.